Ubay bin Ka'ab, sahabat perintis penulis wahyu ilahi, sahabat perintis dan terdepan dalam menghafal Al-Quran, sahabat yang mendapatkan ucapan selamat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ilmu yang dimilikinya. Ubay bin Ka'ab, selamat bagimu hai Abul Munzir atas ilmu yang kamu capai. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyainya, "Hai Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung?" Orang itu menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya, "Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung?" Maka jawabnya, "Allah tidak Tuhan melainkan Ia yang Maha Hidup lagi Maha Pengatur." Al-Baqarah 255. Rasulullah SAW pun menepuk dadanya dan dengan rasa bangga yang tercermin pada wajahnya katanya, "Hai Abdul Munzir, selamat bagi Anda atas ilmu yang Anda capai." Abdul Munzir yang mendapat ucapan dari Rasul yang mulia atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah kepadanya itu tiada lain dari Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia. Ia adalah seorang warga Ansor dari suku Khazraj dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian Aqabah, perang Badar dan peperangan-peperangan lainnya. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mukminin Umar sendiri pernah mengatakan tentang dirinya, "Ubay adalah pemimpin kaum muslimin." Ubay bin Ka'ab merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Bagaimanapun dalam menghafal Al-Quranul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan terkemuka. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Hai Ubay bin Ka'ab, saya dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran padamu." Ubay maklum bahwa Rasulullah SAW hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu. Maka dengan harap-harap cemas ia menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan Anda. Apakah kepada Anda disebut namaku?" Ujar Rasulullah, "Benar, namamu dan turunanmu di tingkat tertinggi." Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi SAW, pastilah ia seorang muslim yang agung, amat agung. Selama tahun-tahun persahabatan, yakni ketika Ubay bin Ka'ab selalu berdekatan dengan Nabi SAW, tak putus-putusnya ia mereguk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis. Dan setelah berpulangnya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadah dan teguhan beragama dan keluhuran budi. Di samping itu tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya, diingatkan mereka akan masa-masa Rasulullah masih hidup, diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat juhud, perangai dan budi pekerti mereka. Di antara ucapan-ucapannya yang mengagumkan yang selalu didengungkan kepada sahabat-sahabatnya ialah, "Selagi kita bersama Rasulullah tujuan kita satu, tetapi setelah ditinggalkan beliau tujuan kita bermacam-macam, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan." Ia selalu berpegang kepada takwa dan menempati juhud terhadap dunia hingga tak dapat terpengaruh dan terperdaya, karena ia selalu menilik hakikat sesuatu pada akhir kesudahannya, sebagaimana juga corak hidup manusia. Betapapun ia berenang dengan lautan kesenangan dan kancah kemewahan,
Setiap pasti ia menemui maut di mana segalanya akan berubah menjadi debu. Sedang di hadapannya tiada yang terlihat kecuali hasil perbuatan yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskannya sebagai berikut. Sesungguhnya makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Biar dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya. Bila Ubay berbicara di hadapan khalayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang, disebabkan sama terpukau dan terpikat. Sebab apabila ia berbicara mengenai agama Allah, tiada seorang pun yang ditakutinya, dan tiada udang di balik batu. Tak kala wilayah Islam telah meluas dan dilihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat pada pembesar-pembesar mereka, ia tampil dan melepas kata-katanya yang tajam. Celaka mereka, demi Tuhan, mereka celaka dan mencelakakan. Tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka. Karena kesolehan dan ketakwaannya, Ubay selalu menangis setiap teringat akan Allah dan hari yang akhir. Ayat-ayat Al-Quranul Karim baik yang dibaca atau yang didengarnya, semua menggetarkan hati dan seluruh persendiannya. Tetapi suatu ayat di antara ayat-ayat yang mulia itu, jika dibaca atau didengar olehnya, akan menyebabkan diliputi oleh rasa duka yang tak dapat dilukiskan. Ayat itu ialah, katakanlah, ia kuasa akan mengirim siksa pada kalian, baik dari atas atau dari bawah kalian, atau membaurkan kalian dengan satu golongan berpecah-pecah, dan ditimpakannya kepada kalian perbuatan kawannya sendiri. Al-An'am ayat 65. Yang paling dicemaskan oleh Ubay terhadap umat manusia ialah datangnya suatu generasi umat bercakar-cakaran sesama mereka. Ia selalu memohon keselamatan kepada Allah dan berkat karunia serta rahmatnya. Hal itu diperolehnya dan ditemuinya oleh Tuhannya dalam keadaan beriman, aman, tentram, dan beroleh pahala.